Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 16 Mei 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini, Neratu yang ada di rumah dia menerima telepon dari Pasha karena Pasha dia minta suruh datang ke rumahnya karena Pasha akan mengadakan doa keselamatannya Lula. Singkat cerita, Neratu juga sudah menerima telepon dari Pasha. Dia juga langsung memanggil si Lipia, si Broko Kroni dan Suketi. Gak lama kemudian mereka juga pada datang menghampiri Neratu. Lalu di sini Neratu juga langsung ngomong kepada si Lipia, kamu cepat-cepat, kita harus ke rumahnya Pasha untuk membantu mendoakan keselamatannya Lula, kata Neratu kepada si Lipia. Tapi di sini si Lipia, saya tidak mau pergi ke sana nek, kata si Lipia dan si Broko Kroni sambil cengengesan. Di sini juga Neratu juga marah kepada si Lipia, ya udah kalau kamu tidak mau datang ke sana, kalau kamu ada apa-apa jangan minta kepada orang untuk mendoakan kamu, kata Neratu kepada si Lipia. Kenapa Neratu kok ngomong kayak gitu kepada saya, kata si Lipia kepada Neratu. Kamu itu tidak ubah-ubahnya sama kayak orang tua kamu, kata Neratu kepada si Lipia. Dasar anak sama ibu sama aja, kata Neratu kepada si Lipia. Lalu si Lipia juga langsung dia ngomong, iya saya akan ikut nih, kata si Lipia. Singkat cerita mereka juga langsung berangkat ke rumahnya Pasha untuk mendoakan keselamatannya Lula. Lalu di sisi lain di sini di rumahnya Pasha yang sudah siap banyak orang dan Ustadz juga sudah datang. Dewa sama Nana dan Junior juga sudah datang. Gak lama kemudian Neratu sama Suketi dan si Broko Kroni dan si Lipia juga datang. Lalu di sini Neratu juga dia senang karena Junior sudah kembali ke pelukannya Nana. Di sini juga Neratu juga ngomong kepada Junior, sekarang nenek akan bisa main lagi sama cicit nenek, kata Neratu kepada Junior. Terlihat di sini Junior juga dia bebelengean di bawah main sama Neratu. Lalu sisi lain gak lama kemudian Pak Fajar sama Mbak Lia juga datang. Lalu gak lama kemudian di sini Ustadz juga ngomong kepada Pak Wasa dan di sini dimulailah doa keselamatan Lula di rumahnya Pasha. Lalu Ustadz juga langsung berdoa dan di sini juga Ustadz sudah berdoa. Di sini dia juga langsung ngomong kepada Pak Pasha. Singkat cerita, Ustadz ngomong kepada Pak Pasha di sini karena sudah beres, saya pamitan Pak Pasha, kata Ustadz kepada Pasha. Ya, di sini juga singkat cerita, Ustadz juga dia pergi dari rumahnya Pasha dan warga-warga yang di sana yang ikut mendoakan keselamatan Lula juga pergi dari rumahnya Pasha. Lalu pas dia sudah pergi, di sini Dewa ngomong kepada Lia, menyuruh Lia untuk membereskan pekerjaan kantornya. Di sini Fajar juga sangat marah kepada Dewa dan terjadilah cekcok antara Dewa sama Pak Fajar. Tapi Mbak Lia, ya udah Mas, saya bisa nggak lama sih, kata Mbak Lia kepada Pak Fajar. Lalu untuk episode selanjutnya di sisi lain di rumahnya Neratu, Nana sama Dewa dia pamitan akan membantu Pasha untuk mencari Lula. Dan di sini juga Neratu juga mengizinkan, tapi yang lain di sini si para buana si Lurus Tunjung dia ngomong kepada Nana, jangan kamu ikut-ikutan mencari Lula, nanti malah Junior kecemplung ke kali, kata si para buana kepada Nana. Lalu Nana juga ngomong, tidak mungkin itu terjadi mah, daripada saya Junior ditaruh di rumah nanti ada yang nyulik lagi, kata Nana kepada para buana. Singkat cerita, Nana sama Dewa juga langsung pergi ke kali untuk membantu Pasha mencari Lula. Singkat cerita, sampailah ke sungai itu dan terlihat Pasha yang lagi cenekul dan Dewa sama Nana juga ngomong kepada Pasha, ayo Pasha kita lanjutkan pencarian Lula, kata Nana sama Dewa. Lalu Pasha juga, iya ayo, kata Pasha kepada Dewa sama Nana. Singkat cerita mereka juga langsung mencari Lula di sungai itu. Lalu di sisi lain di sini si para Tante Sarah sama anak buahnya yang manipulasi video ucapan talak 3 waktu Mbak Lia marah kepada Pak Fajar. Di sini dia lagi ngobrol, dia tidak sadar bahwa di sisi lain anak buah Pak Fajar dia video mereka yang lagi bicara. Lalu di sini anak buahnya Pak Fajar juga sudah video para Tante Sarah sama anak buahnya
dia juga langsung menelpon Pak Fajar dan langsung mengirimkan video itu kepada Pak Fajar yang ada di sebuah kafe. Di sini juga Pak Fajar juga di sini melihat video itu, dia sangat marah dan sangat kaget kepada Tante Saras. Berarti benar apa perkiraan saya bahwa surat pernikahan saya itu adalah disabotase oleh Tante Saras, kata batinnya Pak Fajar. Di sisi lain, Balia yang akan pergi ke kantor sama supirnya Dewa, tiba-tiba di tengah jalan supirnya Dewa menerima telepon dari Dewa. Lalu sini Balia dia berteriak-teriak kepada supirnya karena ada truk yang melaju kencang. Di sini Balia juga tidak henti-hentinya berteriak-teriak kepada supirnya Dewa, tapi tidak ngadenge karena dia lagi menerima telepon dari Dewa. Dengan naasnya mobil yang ditumpangin oleh Balia juga ketabrak oleh truk itu, dan di sini mobilnya Dewa yang ketabrak itu hancur berantakan. Singkat cerita di sini Balia juga harus dilarikan ke rumah sakit. Di sini juga gak lama kemudian Pak Fajar juga datang ke rumah sakit melihat Balia sangat kritis. Dia sangat cemas dan sangat khawatir kepada Balia sambil dia mewek. Pas Balia mau dimasukkan ke ruang darurat di sini, Pak Fajar juga ngomongin Balia sambil memegang pipinya, kamu harus kuat kok, kata Pak Fajar kepada Balia yang semakin kritis. Singkat cerita Balia juga dimasukkan ke ruang rawat dan gak lama kemudian datanglah Dewa sama Nana. Gak banyak basa-basi di sini, Pak Fajar langsung memegang kerah jasnya Dewa dan sambil dia ngomong, gara-gara supir kamu menerima telepon dari kamu dia tidak fokus dan Koko mengalami kecelakaan dan sekarang sangat-sangat kritis, kata Pak Fajar kepada Dewa sambil menghajar Dewa. Di sini Dewa juga dihajar habis-habisan oleh Pak Fajar sampai ngabang kiong. Lalu terlihat Nana juga sangat khawatir kepada suaminya yang dihajar oleh Pak Fajar. Dia juga mau menghadang Pak Fajar yang lagi menghajar suaminya tapi tidak bisa. Lalu di sini Pak Fajar juga menghajar lagi Dewa sampai ngabang kieu lagi. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 16 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulu rumah-mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat kalau Mimin tersebut mudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.